Sebelumnya, Om Swastiastu, Tabe Selamat Timuna Latai, Salam Sujud Reni Malempang. Perkenalkan nama Santia, NIM 190060. Mata kuliah pengelolaan kelas, semester 5, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan bila terjadinya gangguan dalam proses belajar dan mengajar. Pengelolaan kelas dapat juga diartikan sebagai suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guru untuk mencapai suatu pengajaran. Kesimpulannya sederhana, pengelolaan kelas merupakan kegiatan pengaturan kelas yang berguna untuk kepentingan pengajaran. Prinsip pengelolaan kelas: kehangatan, antusias, penggunaan bahan-bahan yang menantang, pertimbangan penggunaan media, metode mengajar, gaya mengajar, pola interaksi, keluasan tingkah laku, penekanan pada hal-hal yang positif, dan mengembangkan disiplin bagi mahasiswa atau siswa itu sendiri. Model pembelajaran yang saya pilih untuk pengelolaan kelas yaitu Project Based Learning, yang sangat cocok digunakan di masa pandemi seperti ini. Project Based Learning adalah metode yang diprakarsai oleh implikasi dari Surat Edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020. Project Based Learning ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar agar lebih bisa berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Menurut Kemendikbud, metode Project Based Learning ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. Metode ini berada pada zona kuning atau hijau. Dengan menjalankan metode pembelajaran yang satu ini, tentunya juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Alasan mengapa saya memilih model Project Based Learning yaitu karena dia memiliki karakteristik yang berbeda dengan model yang lain. Yang pertama yaitu centrality, yaitu pada Project Based Learning, proyek menjadi pusat dalam pembelajaran. Yang kedua, driving question. Pada Project Based Learning difokuskan pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan konsep atau prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. Yang ketiga yaitu constructive investigation. Pada proses Project Based Learning, siswa membangun pengetahuan dengan melakukan investigasi secara mandiri atau gurunya sebagai fasilitator. Yang keempat, autonomi. Project Based Learning menuntut student-centered, siswa sebagai problem solver dalam masalah yang dibahas. Dan yang terakhir yaitu realisme. Kegiatan siswa difokuskan pada pekerjaan dengan serupa situasi yang sebenarnya. Aktivitas ini mengintegrasikan tugas otentik dengan menghasilkan sikap yang profesional. Tujuan Project Based Learning: setiap model pembelajaran pasti memiliki tujuan dalam penerapannya. Tujuan Project Based Learning antara lain yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, membuat peserta didik lebih efektif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek, meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PJBL yang bersifatnya kelompok. Selanjutnya itu langkah-langkah dalam pembuatan Project Based Learning. Yang pertama yaitu membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan yang menantang, merencanakan proyek, menyusun jadwal aktivitas, mengawasi jalannya proyek, penilaian terhadap produk yang dihasilkan, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Setiap model atau metode atau rancangan pembelajaran lainnya sudah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan Project Based Learning. Sebagai gambaran umumnya, Project Based Learning adalah model yang sapu jagat atau serba ada atau juga serba bisa, yang melibatkan pembelajaran kontekstual, investigasi, inquiry, dan problem solving yang akan berdampak sangat baik untuk kompetisi peserta didik secara keseluruhan, sikap, pengetahuan, dan keterampilannya.
Sayangnya, pembelajaran ini membutuhkan waktu persiapan yang tidak sedikit dan juga cukup lama untuk mengerjakannya. Belum lagi akan ada biaya yang dikeluarkan dalam proses pembelajaran proyek. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjabaran kelebihan dan kekurangan model pembelajaran project-based learning. Kelebihan project-based learning yaitu 1. Meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka untuk saling menghargai. Kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleks. Keempat, meningkatkan kolaborasi. Kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Keenam, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelolakan sumber. Ketujuh, memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek dan membuat alokasi untuk waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Kedelapan, menyelesaikan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata. Dan yang terakhir yaitu membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam kelemahan project-based learning. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Yang kedua, banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk memasuki sistem tersebut. Yang ketiga, banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas ini merupakan adat tradisi yang sulit, terutama bagi instruktur yang kurang tahu atau kurang menguasai teknologi. Yang keempat yaitu banyaknya peralatan yang harus disediakan, oleh karena itu disarankan untuk menggunakan tim teaching dalam pembelajaran. Yang kelima, peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang keenam, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam bekerja kelompok. Dan yang terakhir yaitu apabila topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak dapat memahami topik itu secara keseluruhan. Setelah kita mengetahui kelebihan dan kelemahannya, ada juga cara mengatasi kelemahan project-based learning yaitu dengan memfasilitasi peserta didik dalam mengatasi masalah, membatasi waktu dalam peserta didik untuk menyelesaikan proyek, meminimalisir biaya, menyediakan peralatan yang sederhana yang terdapat di lingkungan sekitar, memilih lokasi penelitian yang mudah dijangkau, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga guru dan peserta didik merasa nyaman dalam pembelajaran tersebut. Baiklah, begitu saja yang dapat saya jelaskan tentang model project-based learning. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om Sahe.